Saudara-saudara semua, Pagi Pak. hari ini kita akan masuk dalam pertemuan yang ketiga mata kuliah P3K dan SAR ya. Dan materi kita hari ini adalah menyangkut dengan penilaian dini bagi seorang penolong terhadap korban yang mengalami keadaan darurat. Jadi sebagai seorang penolong yang terlatih sebelum melakukan pertolongan bagi korban yang mengalami keadaan darurat, pertama-tama harus melakukan penilaian dini. Penilaian dini itu dapat diartikan dengan satu kegiatan yang dilakukan oleh penolong secara cepat, tepat, dan sederhana. Jadi penilaian itu harus dilakukan secara cepat, tetapi harus tepat. Kalau tidak tepat, bisa menimbulkan efek sampingan lagi. Dan analisisnya harus sederhana. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat penilaian yang pertama ketika saudara-saudara sebagai penolong menemukan korban dalam keadaan darurat. Kita lihat yang pertama. Jadi penilaian ini yang pertama itu apa? Ini cerita tidak? Apa bacanya? Ya? Bukan denger. Denger. Denger ini artinya ya. Jadi pertama penolong harus melakukan analisis terhadap keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu menyangkut dengan lingkungan, apakah itu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan psikis. Lingkungan fisik itu pertama-tama sebelum penolong melakukan pertolongan kepada korban yang mengalami keadaan darurat, yang pertama harus dianalisis dulu keadaan lingkungan. Apakah lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan pertolongan atau tidak? Kalau keadaan dia ada korban yang mengalami keadaan darurat dalam keadaan panas, maka pertama harus dipindahkan ke tempat yang di tempat yang berwaktu-waktu digunakan di tempat rata, di lambung atau jurang itu harus dipindahkan sebelum kita melakukan pertolongan. Itu menyangkut dengan keadaan fisik ya, keadaan lingkungan yang berhubungan dengan fisik. Lalu keadaan sosial, keadaan psikis. Ini semua harus dianalisa ya. Sebelum kita melakukan kemana? Ya. Kemudian setelah keadaan lingkungan, baik lingkungan fisik, psikis dan sosial kita analisa, kita datang ke tindakan yang kedua, yaitu respons. Respons ini tanggapannya, tanggapan. Jadi setelah keadaan lingkungan dianalisa, kemudian yang kedua penolong harus menganalisa tentang keadaan korban. Apakah korban dalam keadaan sadar atau tidak? Jadi penolong yang terlatih itu dia harus melakukan minta tanggapan korban.
meminta tanggapan korban ini dengan cara mendapatkan respons dari korban. Caranya adalah pertama menekan di bagian-bagian tubuh tertentu dari korban yang sensitif. Jika korban merasa keberatan, berarti korbannya masih sadar. Kalau kita menekan di bagian tubuh yang sensitif dan dia sama sekali tidak bereaksi, tidak memberi respon, berarti pertanda bahwa korban itu dalam keadaan pingsan. Oleh karena itu, maka cara kita memberi pertolongan juga pasti kita menilai bagaimana korban sadar dan bagaimana korban tidak sadar. Dan sampai korban tidak sadar dalam keadaan tidak berdaya dan tidak sadar, saudara masih ngomong, adik, kakak, bagaimana saya punya pesan begini? Ya, korban dalam keadaan tidak sadar tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Memangnya kita bicara korban dalam keadaan tidak sadar, dia tahu. Jadi ini harus dianalisa. Apakah korban dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar? Bagi wanita, untuk menentukan korban itu dalam keadaan tidak sadar, kita bisa memegang bagian-bagian sensitif di sekitar dada. Kalau kita memegang kemudian korban masih, berarti tandanya bahwa korban masih dalam keadaan sadar. Kalau untuk korbannya yang mengalami kederaan laki-laki, kita memegang di bagian sekitar daerah bagian bawah, misalnya kancing celananya kita longgarkan, kemudian begitu kita longgarkan menyentuh bagian bawah lalu dia masih baik, tandanya korban masih sadar, karena itu bagian-bagian yang sensitif. Tapi kalau sampai juga kita memegang di bagian-bagian sensitif dan tidak ada respon dari korban, maka itu pertanda bahwa korban dalam keadaan. Nah, itu penolong harus mengupayakan korban agar segera dibawa ke pihak medis. Ya? Iya, Pak. Kemudian yang ketiga, ini apa? Suit of health. Ini artinya ya meminta bantuan. Meminta bantuan ya. Meminta bantuan. Sebagai penolong ini, walaupun kita terlatih, tapi ketika kita menghadapi korban dalam keadaan darurat, meminta bantuan itu penting. Meminta bantuan itu penting bagi korban dan juga penting bagi penolong. Penting bagi korban adalah mencegah adanya cacat berkelanjutan atau membantu mempercepat proses penyembuhan. Sedangkan bagi penolong adalah mencegah jangan sampai terjadi apa, mencegah terjadinya gugatan di kemudian hari. Karena kalau korban dalam keadaan yang tidak diinginkan, maka pasti harus dibutuhkan dari keluarga. Karena itu sebagai penolong, ketika melakukan pertolongan bagi korban dalam keadaan darurat, maka meminta bantuan orang lain penting. Tujuannya agar sebagai penolong bisa terhindar dari gugatan keluarga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikut lagi tindakan yang dilakukan oleh penolong berkaitan dengan penilaian diri. Yang keempat itu adalah
Ini apa? Baca. Ya. Ya. Ini artinya jalan nafas, ya. Satu sana. Jalan nafas, ya. Sebagai penolong itu, saat kita bertemu dengan korban dalam keadaan darurat, yang pertama kita lihat, karena korban yang terjatuh belakang itu biasanya terjadi nafas sesak. Kalau dia nafas sesak, maka sebelum kita melakukan pertolongan, yang pertama adalah kita harus mengembalikan nafas korban. Caranya sederhana, yaitu dengan cara mengangkat kaki korban sedikit ke atas sehingga nafasnya kembali. Setelah nafasnya kembali, maka kita melakukan kegiatan pertolongan sesuai dengan kenyataan korban. Begitu ya? Kalau yang kelima, tindakan pemberian yang kelima adalah breathing-nya apa? Ya, pernapasan. Ya, jadi sebelum melakukan kegiatan pertolongan terhadap korban, pertama dicek dulu jalan nafasnya, menekan pada bagian nadi, pada pelipis, apakah masih ada jalan nafas tidak? Jangan sampai orang sudah mati, sudah meninggal 10 menit yang lalu, begitu saudara melakukan pertolongan, saudara meninggal. Kakak, bagaimana saudara jatuhnya kok sampai begini? Aduh, ini bagaimana caranya? Saya tabrakan sampai menabrak sampai ditabrak. Ini kan orang yang konyol. Orang sudah meninggal, saudara masih ngomong. Bagaimana tahu caranya bahwa orang itu sudah meninggal? Itu saudara memberikan pengajaran. Nadinya, tangannya, pelipisnya, masih ada nyut-nyut tidak? Tapi ada nyut-nyut berarti korban sudah dalam keadaan tidak terjawab. Karena itu sedang melakukan pertolongan. Itu cuma ngomong, diam-diam saja. Ngomong juga satu mendengar, gitu toh. Kemudian yang keenam itu circulation. Oke, circulation-nya apa? Tahu? Circulation-nya apa? Baca di Google. Perputaran ya, darah ya. Biasanya begitu terjadi keadaan darurat, orang membaca dari kiri, dari kanan, dan depan, dari muka, dan belakang. Datang, kenapa? Sementara kita sebagai penolong kita adalah hati korban yang mengalami keadaan darurat. Semua datang ke umum tanya, kenapa? Ya kamu nanya, saya jawab. Supaya bisa keadaan itu terbuka dan korban bisa mendapatkan udara yang sehat ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan?